Halo, perkenalkan nama saya Josephine Maninda dari 12 IPA 2 nomor absen 19. Di praktikum biologi kali ini saya mendapatkan percobaan dengan judul difusi dan osmosis. Tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui peristiwa difusi dan osmosis. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah mangkok untuk meletakkan kulit dari kentang dan wortel. Kemudian kita membutuhkan wadah. Kemudian ada telenan, pisau, penggaris, solasi, gelas ukur dan air, garam, label, dan juga stopwatch ataupun timer. Di percobaan yang pertama ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gelas, pewarna, air, dan juga stopwatch. Pertama, kita tuang air ke dalam gelas. Setelah itu kita teteskan pewarna ini, cukup 2 tetes saja, sambil kita siapkan timernya. Kita timer selama 15 menit untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah 15 menit, hasilnya adalah pewarna makanan ini bercampur dengan air tanpa perlu diaduk. Kemudian kita akan lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu tentang osmosis. Alat-alat yang kita butuhkan ada stopwatch, mangkok, 2 wadah, label A dan B, pisau, telenan, penggaris, dan juga solasi. Kemudian bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu kentang, garam, dan juga air. Yang pertama kita lakukan adalah kita tempel label A dan B ke wadah menggunakan solasi. Pertama, kita tuang air ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan garam sekitar 1 sendok makan ke wadah yang B. Kita aduk hingga garam tercampur merata. Setelah itu kita kupas kentang terlebih dahulu. Setelah terkupas semua, kita potong kentang dengan ukuran 5 x 1 x 1 cm sebanyak 4 potong. Sebanyak 4 potong kentang. Kemudian tekstur dari kentang ini teksturnya keras dan juga warnanya kuning pucat. Setelah itu kita masukkan 2 potong kentang ke wadah yang A, yaitu wadah yang berisi air biasa.
dan juga 2 potong kentang ke wadah B yang berisi air garam. Setelah itu kita amati 15 menit pertama dan juga 15 menit kedua. Setelah 15 menit, kita akan cek apa yang terjadi pada kentang. Kita lihat terlebih dahulu di wadah yang A. Di wadah yang A, kentang ini tetap keras, bahkan bisa lebih keras daripada yang belum direndam air. Kemudian untuk warnanya tidak berubah, warnanya tetap kuning pucat. Kemudian kita cek di gelas yang B yang berisi air garam. Di sini kentang lebih lunak, namun warnanya tidak mengalami perubahan. Dan ukurannya juga hanya berkurang sedikit sekali daripada yang sebelum direndam. Untuk yang di A tadi, ukurannya tetap, panjangnya tetap 5 cm. Jadi setelah 15 menit, kentangnya di A lebih keras, tapi warnanya tetap dan ukurannya juga tetap. Sedangkan yang di gelas B, kentangnya lebih lunak, namun warnanya tetap dan ukurannya hanya berkurang sedikit saja. Sekarang kita tunggu lagi 15 menit dan kita lihat apa yang akan terjadi. Setelah 15 menit yang kedua, kita akan cek bagaimana perubahan dari kentang. Kita cek dari gelas yang A. Di sini kentang berubah menjadi sangat keras dibandingkan dengan yang tidak direndam air. Ini jadi sangat keras. Kemudian warnanya sedikit bertambah muda dan ukurannya tidak berubah. Kita cek di gelas yang B yang tadi kita tambahkan dengan air garam. Di sini kentang sangat lunak, benar-benar sangat-sangat lunak. Kemudian jika kita bandingkan, warnanya hanya sedikit saja bertambah lebih muda, tapi tidak terlalu terlihat. Kemudian kita ukur. Di sini kentang mengerut ya, yang asalnya 5 cm jadi hanya 4,5 cm. Jadi kemudian kita lanjut ke percobaan yang berikutnya menggunakan wortel. Kita masukkan air ke gelas A dan gelas B. Setelah itu kita tambahkan garam sekitar 1 sendok makan ke gelas yang B. Setelah itu kita aduk hingga garam tercampur merata.
Setelah itu, ini ada wortel yang sudah saya potong-potong jadi 4. Ukurannya sekitar 5 kali 1 kali 1 cm. Tekstur pertama yaitu keempat-empatnya ini teksturnya masih keras dan warnanya orange tua seperti ini. Setelah itu kita masukkan 2 potong wortel ke gelas A, yaitu gelas yang berisi air biasa, dan 2 potong wortel ke gelas B, yaitu air garam. Kemudian kita tunggu selama 15 menit dan kita akan lihat apa yang terjadi. Setelah 15 menit, kita cek wortel yang ada di gelas A. Wortel ini teksturnya keras, kemudian warnanya tidak terlalu berubah, kemudian panjangnya juga tetap, yaitu 5 cm. Kemudian kita cek di gelas yang B yang tadi kita tambahkan garam. Di gelas yang B ini wortelnya terlihat mengapung ya. Wortelnya lebih lunak, kalau bisa kita lihat, sangat mudah untuk dibengkokkan. Dan kita bandingkan warnanya tidak terlalu berubah, ukurannya pun panjangnya tetap, cuman sepertinya sedikit menyusut dibandingkan dengan yang dimasukkan ke air biasa. Jadi dia menyusut secara ketebalan, bukan panjangnya menyusut gitu. Kemudian kita lanjut menunggu 15 menit lagi dan kita lihat apa yang akan terjadi dengan kedua wortel ini. Jadi sekarang sudah 30 menit dari pertama kali wortel direndam. Mari kita cek apa yang terjadi pada kedua wortel ini. Pertama kita cek di wortel yang berada di wadah A. Wortel benar-benar bertambah keras, lebih keras daripada yang tadi direndam hanya selama 15 menit. Warna tidak terlalu berubah, warnanya tetap, dan ukurannya juga tetap, tidak mengalami penyusutan juga. Kemudian kita cek di gelas yang B, wortel di gelas yang B. Wortel benar-benar lunak, bisa kita lihat, bisa sampai seperti ini. Kemudian warna tidak terlalu berubah ya. Kemudian ukurannya menyusut. Jadi kesimpulan dari percobaan kali ini, difusi itu merupakan perpindahan molekul larutan dari yang berkonsentrasi tinggi menuju yang konsentrasinya lebih rendah tanpa melalui selaput membran. Jadi tinta atau pewarna makanan ini tadi, dia konsentrasinya lebih tinggi daripada air. Sehingga waktu tinta kita teteskan, molekul tinta tadi langsung menyebar ke air yang konsentrasinya lebih rendah. Sedangkan percobaan kentang dan wortel ini kita sedang membuktikan osmosis. Jadi osmosis itu adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut atau air dari daerah yang konsentrasinya lebih rendah atau yang lebih encer ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi atau lebih pekat. Nah,
melalui membran semi-permeable hingga mencapai kondisi setimbang. Jadi pada kentang ini terjadi perpindahan molekul dari konsentrasi yang lebih rendah, yaitu sel-sel kentang maupun wortel, ke konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu air garam. Sekian percobaan dan juga penjelasan dari saya. Terima kasih.